Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sedikit saya ingin berbagi cerita mengenai perjalanan kali ini. Ini karena pertama kalinya kita berjalan ya, kami berjalan ke Kalimantan tapi menggunakan kapal. Biasanya kita pakai pesawat via Surabaya di Juanda. Cuma kali ini kita ingin merasakan bagaimana sih naik kapal ya. Dan ada beberapa tips nih setelah kami coba masuk eh, ke pelabuhan gitu. Kita mendapatkan pengalaman baru. Ya. Pertama begini, waktu kami melakukan cek di online ya, di online itu ternyata tiket habis sama sekali, tiket habis. Apalagi yang kelas VIP sama sekali nggak ada. Gitu. Bahkan akhirnya saya pernah sempat beli tiket untuk hari ini, keberangkatan nanti malam. Tapi ya tadi akhirnya tiket itu harus gugur dan saya memilih dengan kawan-kawan semuanya itu datang ke pelabuhan setelah kami berangkat dari stasiun Pasar Turi di Surabaya. Kami ke pelabuhan nekat saja sebenarnya untuk memastikan benar nggak tiketnya itu habis. Dan ternyata sampai pelabuhan itu masih ada itu, mungkin bahasa sekarangnya calo gitu ya. Tapi saya lebih melihat mereka cukup membantu kita karena kita baru ya. Jadi kita karena pengalaman pertama ini dibantu oleh mereka, ditanya gitu, Bapak mau kemana? Kami mau ke Banjarmasin, masih ada nggak kapalnya Pak? Oh ada. Mereka mengantarkan kami ke sebuah loket agent yang ada di dalam. Dan ternyata betul, kapal itu tiketnya masih banyak, terkhusus untuk kelas ekonomi dan kelas 3 gitu. Itu masih banyak rank segitu. Itu VIP kosong sama sekali memang. Akhirnya kami beli di agent tersebut, tetapi harga yang ditawarkan itu tentu berbeda dengan kita beli langsung online di DLU aplikasi ya. Dan waktu kami ditawarkan semalam itu yang akhirnya kami deal itu harga untuk satu tiket satu orang ya itu 400.000 untuk eh, kelas 3 dewasa. Mohon maaf tadi ada suara yang kejepit. Itu backsound dari teman itu. Nggak apa-apa. Jadi setelah mendapatkan harga segitu 400 kami bayar dan kemudian ketika proses registrasi itu kami diminta untuk menyerahkan surat antigen dan menunjukkan surat antigen dan surat vaksin. Memang dua surat itu ditunjukkan dan satu KTP. Akhirnya kami bertiga berikan kepada mereka KTP, vaksin dan antigennya. Alhamdulillah setelah diberikan sana diproses. Kemudian bapak-bapak tadi yang mungkin dalam tanda kutip calo tadi itu mengatakan membantu, sangat membantu, masya Allah sangat membantu untuk menyelesaikan. Pak ini tolong dibawa ke sini, Pak ini diserahkan ke bagian ini, Pak minta apa untuk legalitas gitu ya, ke mungkin istilahnya saya masih simpan. Nah ini ada, kami minta untuk validasi di sebuah ruangan itu validasi. Ini asli ya validasi. Ini validasi untuk tes antigen yang saya dapatkan kemarin di Pemalang di sebuah puskesmas. Kemudian saya mendapatkan kartu kesehatan sana. Setelah dari sana, lalu kami diarahkan kembali menuju ruang untuk apa istilahnya? Seperti kalau kita di bandara itu, kita ada ruang pengecekan itu ya. Sebelum masuk kita dicek dulu, kemudian setelah itu baru masuk ke ruang tunggu. Maaf, kita masuk kemudian cek bagasi semuanya, dan setelah itu biasa masuk ke dalam scanning ya, pemindai ya. Kemudian setelah itu kita diminta langsung menuju ke tempat yang khusus untuk mencetak tiket kita. Jadi data tadi diserahkan kepada
petugas untuk ditukar dengan tiket. Setelah itu baru kita masuk ke ruang tunggu. Jadi apabila di antara teman-teman semua itu ada yang mungkin nggak kebagian kapal seperti itu, jangan pernah berkecil hati, datang aja langsung ke pelabuhan. Di dalamnya itu kalau mau minta bantuan calo yang di situ tidak apa-apa. Tadi malam itu mereka memang minta uang upah lah ya, tapi nggak banyak, dikasih 20.000 mereka terima. Dan itu sudah sangat ringan sekali, sangat membantu lah. Intinya gini, kalau kita kemudian berusaha mencari tiket kapal online gitu ya di DLU misalnya, tapi kita ya bisa kita carilah di Play Store, tapi kita nggak dapat tiket, solusinya kita bisa langsung datang ke pelabuhan. Walaupun misalnya waktunya terlambat nih, nggak usah khawatir, datang aja ke pelabuhan. Toh nanti misalnya waktunya nggak ada gitu, atau memang betul-betul habis, kita bisa balik ke rumah. Atau kita misalnya dari tempat yang jauh, misalnya dari luar Surabaya, kita cari penginapan lah, atau tidur di masjid pun nggak apa-apa. Sementara waktu, setelah itu bisa melanjutkan perjalanan. Tapi secara umum begini, kalau misalnya kita sama sekali tidak mendapatkan tiket online, maka yang perlu dilakukan adalah pertama, datangi dulu untuk ke pelabuhannya ya tentu ya. Di sana langsung nanti menuju ke agent yang khusus menjual tiket. Biasanya jadi satu itu untuk jual tiket itu dengan penjualan makanan, misalnya minuman gitu ya, dan kemudian ada ya ciki-ciki lah. Itu ada di dekat ruang tunggu. Setelah dari situ, kemudian setelah membeli tiket, kita langsung menuju ke tempat validasi. Yang itu yang kedua, ke tempat validasi. Di tempat validasi itu kita menyerahkan bukti swab atau antigen gitu ya. Diberikan kepada petugas untuk divalidasi. Setelah mendapat validasi itu, kemudian kita kembali ke tempat penjualan tiket. Di tempat penjualan tiket, karena nanti kaitannya dengan KTP kita yang ditinggal untuk proses itu. Tapi kalau misalnya KTP kita langsung diserahkan sih enggak masalah. Jadi kita sudah bayar gitu kan ke agen tiket, kemudian kita proses di situ waktunya cukup. Biasanya sih karena buru-buru ya, tadi malam itu karena buru-buru akhirnya KTP kita tinggalkan dulu di agen tiket sementara dia input gitu. Lalu kita langsung ke ruang validasi. Jadi kita harus muter dulu dari validasi, kemudian balik lagi ke agen tiket untuk mengambil KTP. Oke, kita anggap fase itu selesai. Setelah nomor tiket kita dapatkan dari agent, nah nanti ada dua macam nih. Ada yang langsung dapat tiket dari agent, ada yang nggak dapat tiket dari agent. Kenapa? Yang tiket dari agent bisa saja didapatkan, kita ya dapat tiket aja gitu, dapat tiket masuk gitu, masuk ke ruang tunggu waiting roomnya itu. Dan kemudian ada juga yang hanya mendapatkan SMS apabila misalnya dalam suatu kondisi printer mereka bermasalah seperti itu biasanya langsung dapat SMS. Nanti nomor SMS ini ataupun tiket ini dua-duanya sama, itu kita bawa menuju ke ruang tunggu. Nanti kita akan bawa semuanya itu. Tetapi sebelum masuk ke ruang tunggu, kita diminta untuk memindai bagasi kita. Yang keduanya, setelah memindai bagasi kita akan diminta untuk menemui bagian pencetakan boarding pass. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita masuk ke waiting room. Nah, kita tinggal tunggu di situ. Nah, permasalahan yang terjadi pada kami itu semalam, bahasa mereka, kapal berangkat jam 9, makanya si calonnya itu buru-buru ngasih tahu berangkat jam 9 gitu, ayo cepat. Ternyata setelah sampai di waiting room, kapal itu delay, dan itu memang menjadi sebuah kebiasaan. Kapal itu delay bukan hanya 1 jam 2 jam, enggak, bisa semalam itu kita rencana berangkat jam 9, itu baru bisa berangkat jam 12 malam.
Ya karena mungkin mereka juga memahami situasi yang terjadi, bukan karena mungkin kekurangan penumpang sih, enggak mungkin ya. Cuma kebiasaan yang terjadi adalah banyak orang yang terlambat karena macet dan lain-lain. Maka mungkin saya sih husnudzon ya, berbaik sangka bahwasanya memang kondisi-kondisi seperti itu diperlukan untuk mencegah ada yang kehilangan tiket, hangus dan macam-macam lah. Top dah DLU nih. Akhirnya kami semua kebagian masuk di jam 12 jadi jam 10 mungkin ya, jam berapa? Jam 10 mungkin. Jam 10 lebih lah kita masuk ke kapal. Kita nunggu beberapa waktu di dalam kapal sambil kita menunggu mendapatkan nomor kamar. Alhamdulillah kami dapat nomor kamar dan kemudian setelah itu didampingi oleh petugasnya untuk masuk dalam kamar ini. Ini lumayan seperti film Osin jadinya. Jadi kalau ada yang nanya, ini di mana? Di dalam kapal, bukan di Jepang. Dan kita dapat ini ya, jatah makan selama perjalanan itu 2 kali. Surabaya Banjarmasin kita dapat 2 kali perjalanan. Menunya ya lumayan lah. Lumayan sekali. Ada ayam goreng, kemudian ada sambalnya, nasi. Dapat juga yang kedua tadi, kita dapat agar-agar atau apa ya, seperti Nutrijel itu. Agar-agar yang di dalamnya juga ada nata de coco ya. Itu kita dapat. Secara keseluruhan boleh dikatakan ya kami cukup senang lah, perjalanannya nyaman, juga tempatnya bersih. Kalau untuk kapal Dharma Rucika ini Dharma Rucitra 1 ini boleh dikatakan untuk yang kelas 3 ini ya nyaman kamarnya. Keduanya itu fasilitasnya cukup lengkap lah, walaupun nggak seperti VIP. Dan mungkin yang masih, kalau toilet ya standar lah toilet, karena kan namanya aja kelas 3 ya, toiletnya standar. Bersih mungkin kalau diukur dari 1 sampai 10 ya dapat nilai 7 lah, 7 atau 7,5 atau 8 lah gitu. Ya lumayan bersih. Dan nggak bau kayak misalnya di terminal bus gitu kan, nggak seperti itu. Ini hampir mirip dengan bandara sebenarnya, bandara. Masya Allah bersih, saya bahkan buat bersih. Kenapa saya nggak berani ngasih nilai 10? Saya nggak tahu standar penilaian itu bagaimana, karena kalau nilai 10 mungkin kelasnya seperti kapal-kapal Eropa, mungkin seperti itu. Kalau ini saya kasih 7 aja lah ya. Jadi demikian teman-teman, bagi yang pengen mungkin jalan-jalan ke Kalimantan atau ke Makassar menggunakan kapal, nggak usah ragu, insya Allah tersedialah kapal yang nyaman dengan harga yang merakyat. Hanya saja kalau kita beli di agent harganya akan berbeda. Kita dapatkan yang VIP itu di aplikasi DLU itu 400.000. Tapi kalau di agent saya dapat 400.000 itu untuk yang dewasa yang kelas 3. Hanya di situ. Tapi no problem lah. Yang penting kami sudah hampir sampai nih. Mungkin ini sekitar 5 kilo perjalanan lagi menuju daratan Kalimantan. Matahari sudah mulai menjelang tenggelam dan ini sudah mulai sayup-sayup di sebelah kanan ini. Dan teman-teman semuanya sudah bangkit. Kita ada jamak tadi salatnya, karena kita perjalanan jauh ya, kita jamak aja lah. Mungkin gitu ya teman-teman ya, kalau yang pengen pakai kapal sehari semalam lah kita sampai berhotel. Masya Allah. Sampai jumpa lagi, ketemu nanti di Banjarmasin. Kita akan lihat gimana sih kota Banjarmasin itu sebenarnya. Kita akan lihat pelabuhan-pelabuhannya. Oh iya, saya lupa, saya belum sempat ke atas kemudian ambil gambar terkait situasi di luar seperti apa di sore hari. Tapi yang jelas tadi pagi setelah sarapan kita menjelang sarapan kita sempat ke atas melihat-lihat dan Masya Allah
luar biasa. Biasa di luar. Ya seperti itulah kira-kira. Belum tahu nanti ininya, yang jelas semuanya terlihat flat. Flat. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi nanti.